Baik, hari ini kita dari tim advokasi Solidaritas Nasional Torempa masih tetap melakukan pendampingan, terkhususnya pada saat ini di persidangan. Tadi agenda persidangannya pemeriksaan saksi. Saksi yang dihadirkan tadi ada 5, 1 saksi untuk 8 terdakwa dan 4 saksi untuk yang 26 terdakwa. Pada dasarnya dari pemeriksaan saksi pada saat ini sama seperti pemeriksaan sebelumnya sebenarnya. Yang dihadirkan ya kebanyakan dari polisi yang mengamankan gitu. Yang terungkap di fakta persidangan bahwa mereka mengetahui bahwa para terdakwa yang melakukan hanya berdasarkan pengamatan, penglihatan mereka, terus ya udah setelah dilakukan penglihatan ditangkapnya. Dan kita juga kesusahan menguji keterangan mereka itu kan, apakah itu benar atau tidaknya. Karena mereka hanya berdasarkan pengamatan mereka yang dimana ada temannya betul itu melakukan dan sebagainya. Karena memang dari awal kita duga juga dalam perkara ini ada beberapa perkara yang terdakwa yang memang kami duga dipaksakan untuk ditetapkan jadi tersangka dengan minim alat bukti apakah benar atau tidak keterlibatannya. Dan justru pemeriksaan saksi sampai saat ini semakin memperkuat keyakinan kami ada dugaan-dugaan potensi salah tangkap dalam proses ini. Karena memang pada saat itu ya kalau kita berdebat seperti hakim katakan, ya kita kalau dikatakan rusak ya ngapain mau berdebat sampai langit ke-7 pun kita ya memang rusak kantor PB Batam. Tapi yang kita lihat sekarang apakah orang yang ditangkap sekarang ini memang betul orang yang melakukan atau tidak. Dan kami duga dari awal ada beberapa terdakwa yang memang salah tangkap dalam proses ini. Tapi kami hormati proses peradilan dan pembuktian juga nanti akan kami hadirkan pembuktian. Karena kebanyakan saksi, ya saksi dari polisi lah. Nggak mungkin juga dia berbeda keterangannya dengan kawannya kan. Tapi tadi kita uji ke objektivitasnya daripada keterangan kepolisian. Dan juga hari ini dipantau oleh Komisi Yudisial untuk memantau persidangan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur. Mungkin itu sih dari saya, dari lembaga Bantu Hukum Mawasor Batam Manggarai Sejahtera. Bang, ini kan udah berapa kali berjalan kan sidang. Kayak ini kan baru kali ini ya, putar kali ini ya. Bagaimana? Apakah ada perubahan dari kan yang tentang apa etiknya di karena barusan dari KJ apa namanya untuk tidak bisa menyimpulkan sekarang mengenai ada pelanggaran etik kalau dibandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya. Sebelum ditambahkan kawan-kawan lain ya. Pada dasarnya KY adalah sebuah lembaga negara, Komisi Yudisial yang mengawasi peradilan dalam rangka untuk menegakkan martabat dan kode etik dan perilaku hakim. Itu tugas Komisi Yudisial. Jadi kehadiran KY semuanya di sini, bagaimana KY dapat mengawasi proses peradilan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya dan perilaku etik maupun perilaku hakim dijaga di dalam persidangan sehingga nanti kami harapkan persidangan ini berjalan dengan fair gitu. Karena kami dari awal ya kami membela masyarakat biasa lah, bukan mewakili pejabat atau apapun. Dan diharapkan dengan kehadiran KY ini dapat melihat apakah peradilan ini berlaksana dengan fair sehingga putusan nanti itu dapat kita nilai sebagai putusan yang berkeadilan bagi para mereka. Mungkin tambahkan oleh kawan-kawan Bang Wandi. Ya, pertama kita apresiasi sih kerja KY-nya. Nah, paling tidak kedatangan KY kali ini bertepatan dengan sidang yang paling lama dimulai. Kita nggak tahu mungkin ada kesibukan lain atau apa. Tapi hari ini memang dari sepanjang sidang pertama sampai sekarang sidang paling molor dimulainya dan prosesnya juga begitu cepat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita apresiasi gitu ya, kita apresiasi kehadiran KY walaupun sebenarnya sedikit terlambat. Nah kita sih sebenarnya berharap KY hadir dari proses pra-peradilan kemarin atau misalnya dari proses sidang pertama perkara pokok di perkara peristiwa 11 September. Nah yang ketiga terkait dengan keterangan saksi hari ini, sebenarnya kami berkeyakinan ada beberapa terdakwa yang sebenarnya dilakukan salah tangkap, dipaksakan perkaranya hingga proses peradilan pidana hari ini. Karena kita bisa lihat misalnya ada beberapa keterangan saksi yang diajukan jaksa itu saling bertentangan. Nah yang kedua juga kami sih berharap sebenarnya jaksanya lebih serius untuk melakukan proses pemeriksaan agar pertanyaannya nggak monoton gitu ya, pertanyaan tidak monoton dan tidak melulu terkait dengan kerusakan di BP Batam, lalu terkait dengan pengumuman polisi gitu. Sepertinya masing-masing orang kan punya kualifikasinya sendiri gitu. Seharusnya itu yang dalamin jaksa, tapi sayangnya jaksa nggak tahu apakah mereka kurang maksimal belajarnya atau memang mereka dari awal tidak mempunyai dokumen yang cukup, alat bukti yang cukup untuk memaksakan perkara ini naik di Pengadilan Negeri Batam. Terima kasih. Terkait dengan pedagang juga penting Bang Sopandi kayaknya gitu ya. Bahwa demonstrasi itu juga nggak menghapus
bagi pedagang kecil itu sebenarnya ruang bagi mereka untuk menemukan orang banyak dan dapat berjualan sehingga mereka bisa dapat keuntungan yang lebih gitu. Jadi sebuah kebohongan gitu ya, atau sebuah desain yang mengada-ngada kalau menyebutkan demonstrasi nggak ada orang jualan bakso, jualan buah dan lain-lain. Iya, itu terkait dengan detail fakta persidangannya. Ada tim pendamping menyatakan keterangan beberapa saksi yang bertolak belakang, yang tidak sesuai lah gitu. Tanggapannya seperti apa? Ya itulah, kita kan melihat ya, jadi kan di sini kan kita bisa melihat yang diandalkan di dalam persidangan ini adalah kesaksian. Nah, kesaksiannya pun ternyata tidak bisa meyakinkan perbuatan daripada masing-masing terdakwa gitu loh. Karena kesaksian mereka bertentangan. Itulah kenapa bisa bertentangan, karena tidak jaksa itu tidak memiliki bukti selain pada keterangan saksi gitu loh. Jadi bisa berubah-berubah keterangan saksi itu, karena ya kita duga juga bahwasanya bisa jadi mereka menghafal daripada BAP yang sudah dibuat itu gitu loh. Sehingga mereka ya apa yang dituangkan di dalam BAP itu yang mereka sampaikan gitu loh. Nah, sebenarnya kan kalau seandainya bukti selain pada keterangan saksi itu ada, lebih enak mereka akan menyampaikan keterangan kesaksiannya gitu. Tapi karena tidak didukung oleh bukti selain pada keterangan saksi, akhirnya ya seperti inilah persidangannya. Dan kita kan akan melihat nanti jika putusannya juga, kita akan melihat bahwasanya inilah pertama kali mungkin berdasarkan kesaksian orang yang akan diadili hanya berdasarkan kesaksian yang itu pun kesaksiannya kita ragukan gitu loh.